不是一青羽的实力，就是为了让你不再有一丝可，也会拉上你们垫背。说的我凌霄天无地自容了，就剩下这数十人，不少造成。呵呵，算我一个吧。好，我们抓紧时间。啊！暮云，我竟然还会血遁之术。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 116 sampai 120. Di bagian sebelumnya, atas perintah 10 tetua, Muyun dan para muridnya pun pergi ke pegunungan Foyun untuk menghabisi para binatang buas. Di sana terjadi sebuah pertarungan yang begitu besar antara para murid akademi menghadapi para binatang buas. Di tengah pertempuran itu, Guming dan Linbing sempat memancing para binatang buas dengan tujuan untuk mencelakai Muyun. Tak hanya itu, mereka juga membawa seekor kera iblis tulang raksasa untuk menghabisi Muyun. Menyadari kalau Guming dan Linbing berniat jahat, Muyun memutuskan untuk bertarung menghadapi mereka. Hingga pada akhirnya, Muyun berhasil menghabisi mereka. Setelah Guming dan Linbing terhabisi, terlihat Gu Xingchen dan Lin Yu sempat menghampiri sekte darah bayangan hijau untuk meminta bantuan menyingkirkan Muyun. Scene berlanjut di kawasan pegunungan Foyun, terlihat para murid kelas 9 sedang berusaha menghadapi puluhan binatang buas. Tak hanya mereka saja, Wang Xinyu dan Muyun juga menghadapi lawan yang sama sambil berharap datangnya bantuan dari aula lain. Akan tetapi menurut Muyun tidak akan ada lagi bantuan yang akan datang. Sebab di antara 7 aula, hanya aula Lei Fang dan Feng Xian saja yang tidak memiliki perlindungan dari 5 keluarga besar. Selang beberapa saat, tampak 2 binatang roh tingkat 10, yakni harimau pencakar langit dan singa suci mata biru, sedang berlarian dan cepat menghampiri Muyun dan Wang Xinyu. Melihat kedatangan 2 binatang roh tingkat 10, Yi Jianlong pun menyuruh Muyun dan Wang Xinyu untuk terus mundur, sedangkan dirinya akan mencoba menahan kedua binatang tersebut. Pada saat Yi Jianlong menyerang, tiba-tiba saja ia terlempar karena sebuah serangan dari praktisi sekte darah bayangan hijau. Menyadari kedatangan praktisi sekte darah bayangan hijau, Muyun pun berencana akan menyerangnya. Sebelum itu, ia memberikan pesan kepada Wang Xinyu. Melihat gurunya yang menghadapi praktisi sekte darah bayangan hijau, Mo Yang pun sempat mencoba membantunya. Namun dia dihentikan oleh salah satu binatang buas. Pada saat juga, Mo Yang menyuruh Yi Jianlong untuk menangani 2 binatang roh tingkat 10. Sementara dirinya akan menghadapi 2 praktisi dari sekte darah bayangan hijau. Kemudian Yi Jianlong mulai menghajar 2 binatang roh tingkat 10 dan berusaha memisahkannya dengan 2 praktisi itu. Lalu Muyun mulai turun tangan untuk menghadapi kedua orang praktisi sekte darah tersebut. Di sisi yang berbeda, terlihat Mu Xingyu bersama dan para pasukannya sedang dalam perjalanan untuk membantu para murid aula Lei Fang. Namun mereka dihalangi oleh 3 pemimpin keluarga, yaitu Lin Zhentian, Gu Tianya, dan Huang Jitian. Lin Zhentian memberitahu bahwa sekarang 5 posisi teratas di daftar naga, yakni Gu Qichen, Wang Weitian, Lin Yu, dan Gu Xinran sudah siap untuk menghabisi Muyun di pegunungan Foyun. Wang Jitian mengatakan kalau keberadaan Mu Xingyu di keluargamu berhasil membawa keluargamu menjadi keluarga terbesar nomor 1 di Kekaisaran Nanyun. Akan tetapi jika ada seseorang seperti Muyun, maka sudah dipastikan masa depan Kekaisaran Nanyun akan dikuasai oleh keluargamu. Oleh karena itulah mereka ingin menghabisi Muyun. Setelah itu, Wang Jitian pun mulai memerintahkan kepada pasukannya untuk kembali menyerang, sehingga terjadilah peperangan antara keluarga. Kembali ke pegunungan Foyun, tampak Muyun dan Yi Jianlong telah berhasil mengalahkan 2 binatang tingkat 10 dan 2 praktisi sekte darah bayangan hijau. Pada saat itu juga, Wang Xinyu, Mo Yang, dan Lin Ji sedang berusaha menghabisi para binatang buas. Tak berselang lama datanglah Paman Li yang meminta Muyun untuk segera pergi karena dia itu sedang dalam bahaya. Akan tetapi Muyun tak bisa membiarkan teman-temannya dan para muridnya begitu saja. Lantas ia meminta Paman Li untuk membawanya ke Xiao Zhantian. Melihat Muyun yang pergi, beberapa murid dan guru menjadi panik dan juga ikut pergi dari sana. Berbeda dengan para murid kelas 9, mereka terus-menerus berjuang menghadapi para binatang buas tanpa mengandalkan Muyun. Karena para binatang buas terus bermunculan, Yi Jianlong pun bergegas menggunakan sebuah pertahanan berupa formasi pengunci roh 10.000 tahun. Akibatnya, para binatang buas sama sekali tak dapat mendekat dan tak dapat menembus formasi itu.
Menurut Li Jelin, formasi roh pengunci 10.000 hantu dapat menahan para binatang roh. Namun, formasi itu akan menghabiskan banyak energi dari penggunanya. Lin Xiaotian kemudian melaporkan bahwa keluarga Gu, keluarga Lin, dan keluarga kerajaan yaitu Huang adalah dalang dibalik gelombang binatang buas tersebut. Dan sekarang keluargamu sedang dihalangi oleh ketiga keluarga itu, sehingga akan sangat sulit untuk mengharapkan bantuan dari keluargamu. 说的我凌霄天无地自容了，只剩下这数十人，不少造成。算我一个吧。好，我们抓紧时间。 Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Mu Yun kembali datang dan menyuruh semua orang untuk berkumpul mendekat. Pada saat yang bersamaan, terlihat para binatang buas tingkat tinggi mulai berdatangan untuk menghancurkan formasi. Setelah semua orang sudah mendekat, Mu Yun langsung menghancurkan formasi tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Mu Yun kemudian bergegas menggunakan formasi 9 surga eteral yang membuat semua orang seketika berteleport terkecuali Mu Yun sendiri. Selesai memindahkan semua orang, Mu Yun segera melepaskan serangannya untuk menghabisi para binatang buas. Di waktu yang sama, secara mendadak muncul sebuah kunai yang mencoba menyerangnya. Yang mana itu berasal dari peringkat kelima Daftar Naga, yaitu Gu Xingran. Selain itu, beberapa murid Daftar Naga yang lainnya mulai berdatangan, seperti peringkat keempat Lin Yu, peringkat kedua Huang Weitian, peringkat ketiga Gu Qingzhen, dan yang terakhir adalah saudara Mu Yun sendiri, yaitu Mu Fangyu. 确实是不怎么潇洒。要是来了，倒是好玩。废话真多。 Menit kedatangan 5 besar dari murid naga, Mu Yun justru dan santai mengatakan kalau mereka berlima masih belum cukup untuk menghabisi dirinya. Setelah itu, Mu Yun langsung membuat sebuah badai petir untuk menghadapi kelima orang tersebut. Tak jauh dari sana, para murid kelas 9 melihat petir-petir badai yang baru saja digunakan oleh Mu Yun. Melihat hal demikian, Lin Xian memutuskan untuk bergegas memeriksanya ke sana. Pada saat itu, Li Xiaotian menyampaikan pesan dari Mu Yun untuk Xiao Zhantian mengenai kesepakatannya yang telah Mu Yun buat bersama dengan Xiao Zhantian. Merasa penasaran dengan perjanjian, Xiao Xingyu pun mencoba menanyakannya kepada ayahnya. Akan tetapi, Xiao Zhantian tak ingin memberitahunya dan justru menyuruh Xiao Xingyu untuk beristirahat. Karena selanjutnya akan ada pertempuran yang lebih besar. Selain itu, Nia Lingjin juga tampak menjadi sangat marah dengan Xiao Zhantian yang membuat sebuah perjanjian dengan Mu Yun. Bukan tanpa sebab, Nia Lingjin merasa marah dengan perjanjian itu karena keluargamu tidak akan mungkin bisa menang menghadapi 3 keluarga besar. Terlebih lagi, menurut Nia Lingjin, penolakan yang akan dilakukan oleh keluarga Xiao terhadap ajakan dari 3 keluarga besar untuk menghadapi keluargamu sudah cukup untuk membantu Mu Yun. Tak jauh dari sana, tampak Mo Wan ingin mengajak Mo Xingtianmo untuk membantu Mu Yun dan cara menyempurnakan pil. Namun Mo Xingtianmo justru memilih untuk menolak ikut campur dalam permasalahan keluarga-keluarga besar. Selain itu, Zhang Jihao dan Wang Cheng juga melakukan hal yang sama seperti Mo Xingtianmo. Karena tak ada yang mau membantu Mu Yun, Mo Wan juga memutuskan untuk pergi memberikan bantuan sendiri, sebab ia merasa memiliki utang budi yang sangat besar kepada Mu Yun. 你们快看！ Di sisi yang berbeda, terlihat sebuah pertarungan dahsyat antara Mu Xingyu menghadapi Lin Zhentian, Gu Tianya, dan Huang Jitian. Meskipun menghadapi 3 orang pemimpin keluarga sekaligus, Mu Xingyu tampak tidak mudah ditumbangkan dan malah mampu mengimbangi pertarungan. Selang beberapa saat, secara tiba-tiba Mu Yun datang, sehingga Lin Zhentian, Gu Tianya, dan Huang Jitian pun menjadi sangat terkejut. Tak hanya datang dengan tangan kosong, Mu Yun ternyata membawa Huang Weitian, Lin Yu, dan Gu Xingran yang sudah tak sadarkan diri. Melihat anak-anaknya dengan kondisi seperti itu, Liu Zetian, Gu Tianya, dan Huang Jitian pun mencoba menyerang Mu Yun. Akan tetapi serang mereka bertiga ditahan langsung oleh Mu Xingyu. Mu Yun, Mu Yun memberitahu kalau dia sebenarnya ingin membawa Mu Fangyu. Namun mayat Mu Fangyu telah dimakan oleh binatang roh. Mu Xingyu kemudian dengan sangat berani membakar mayat Huang Weitian, Lin Yu, dan juga Gu Xingran, sampai membuat mereka lenyap. Setelah itu Mu Xingyu langsung kembali menyerang Li Zhentian, Gu Tianya, dan Huang Jitian, sehingga pertarungan pun kembali berlanjut. Pada saat yang bersamaan, datanglah Mo Wan yang bersedia untuk memberikan bantuan kepada Mu Yun. Karena Mo Wan tak lihai dalam bertarung dan hanya mampu membuat pil, Mu Yun pun memintanya untuk memunikan pil sebanyak-banyaknya.
Setelah Mo Yun pergi untuk membuat pil, para murid kelas 9 pun juga mulai berdatangan. Mereka semua mengaku sangat khawatir dengan Mo Yun yang sebelumnya melawan 5 murid besar daftar naga. Lalu mereka semua bersama-sama berjanji untuk tidak meninggalkan Mo Yun sendirian dan akan membantunya. Mendengar semangat dari para muridnya, Mo Yun pun mengajak seluruh muridnya untuk berjuang bersama-sama. Pada saat mereka yang pergi berperang, tiba-tiba saja Xiao Yun datang di hadapan Mo Yun. Xiao Yun memberitahu kalau kedua orang tuanya tak bisa datang membantu. Oleh karena itulah dialah yang akan memberikan bantuan kepada Mo Yun. Di waktu yang sama, beberapa prajurit lawan mulai berdatangan, sehingga Mo Yun dengan sangat cepat langsung menghabisi mereka semua sendirian. Tak jauh dari sana, Lin Zhentian sempat mencoba menyerang Mo Yun secara diam-diam. Untung saja Mu Xingyu sempat menghentikan serangan tersebut. Lantas, Lin Zhentian pun memerintahkan kepada dua pengawalnya yang bernama Lin Langtian dan Lin Langyu untuk menghabisi Mo Yun. Sewaktu Lin Langtian dan Lin Langyu secara bersama-sama menyerang Mo Yun, secara mengejutkan Mo Yun itu dilindungi oleh seseorang yang misterius. Tak berhenti sampai di situ, Gu Tianya mulai memerintahkan kepada dua pengawalnya yang bernama Gu Zhan dan Gu Chen untuk menyerang Mo Yun. Sayangnya mereka berdua juga berhasil dihentikan oleh orang misterius tersebut. Bahkan Wang Jitian juga memerintahkan Wang Dangyu, Wang Dengji untuk ikut membantu menyerang Mo Yun. Tanpa rasa ragu, Mo Yun justru mencoba memampatkan pertarungannya dan musuh-musuhnya untuk melakukan penerobosan. Meskipun Mo Yun hanya sendirian saja, tapi dia tampak dapat mendominasi pada pertarungan itu. Di sisi yang berbeda, terlihat Xiao Xingyu sedang diikat oleh Xiao Jiatian dan Yang Lingji dan tujuan agar anaknya tidak ikut pergi bertempur. Xiao Jiatian memilih untuk tidak membantu karena ia yakin ending dari pertempuran itu akan mengakhiri keluarga Mo di Kekaisaran Nanyuan. Di sisi lain terlihat Zheng Jihao, Mo Xingtiamo, dan Hong Cheng sedang menyaksikan pertarungan Mo Xingyu menghadapi tiga pemimpin keluarga besar. Menurut Zheng Jihao, Mo Xingyu layak menjadi seorang pahlawan karena dapat mengimbangi kekuatan tiga pemimpin keluarga besar sekaligus. Sementara itu Mo Yang, Lin Ji, dan para murid kelas 9 lainnya tampak sedang berusaha menghabisi musuh-musuhnya. Sedangkan Mo Yun sendiri terlihat mulai kewalahan karena ia sendiri harus menghadapi banyak musuh sekaligus. Hingga pada akhirnya Mo Yun sempat terkena sebuah tusukan pedang di bagian dadanya. Saat terkena tusukan, tiba-tiba saja gulungan Jushian memberikan kekuatan kepada Mo Yun, sehingga dia pun berhasil melakukan penerobosan. Sementara itu terlihat pertarungan sengit antara Mu Xingyu menghadapi tiga pemimpin keluarga besar. Walaupun hanya sendirian, Mu Xingyu berhasil membuat dirinya mendominasi dalam pertarungan. Tak berhenti sampai di situ saja, Gu Tianya, Wang Jitian, dan Li Zetian secara bersama-sama mulai membangkitkan serangan pamungkas kepada Mu Xingyu. Bukannya takut, Mu Xingyu justru dengan santai meremehkan serangan dari Gu Tianya, Wang Jitian, dan Li Zetian. Saat mereka bertiga mulai melepaskan serangan secara bersama-sama, Mu Xingyu dengan mudah mematahkan serangan itu hanya dengan teknik tubuh suci bela diri kuno 10.000 matahari. 是这么点手段，让你们三族老族长出面剑震天涯，人权战神不能垮呀！究竟谁才是那五武圣体？ Setelah itu Mu Xingyu langsung memberikan serangan balasan dan jurus pedang mematikan tiga tubuh. Sewaktu serangan dari Mu Xingyu nyaris menghabisi Gu Tianya, Wang Jitian, dan Lin Jitian, tiba-tiba saja serangan Mu Xingyu ditahan oleh tiga tetua dari masing-masing keluarga besar, yang bernama Gu Yunxian, Tao Huangyi, dan Li Sanyu. Melihat kedatangan ketiga tetua itu, Mu Xingyu pun mulai teringat akan kejadian 20 tahun yang lalu, di mana mereka bertiga sempat menggunakan api surgawi sebagai umpan untuk menipu ayahnya Mu Xingyu, yakni Mu Dingtian. Karena tipuan itu, Mu Dingtian terpancing untuk pergi ke lembah Leyin, yang pada harinya membuat Mu Dingtian diserang oleh guntur-guntur langit. Sedikit informasi, dulu Gu Yinxian, Tao Huangyi, Li Sayu, dan Mu Dingtian dikenal sebagai 4 master di Kekaisaran Nanyuan. Sayang itu, Mu Dingtian dulu adalah seorang jenius terkenal di seluruh Kekaisaran Nanyuan. Akan tetapi, pada 20 tahun yang lalu, Mu Dingtian terjatuh dan menghilang di pegunungan Poyun. Sejak saat itu, keluarga Mu mengalami penurunan. Tak terima dengan tuduhan Mu Xingyu, Li Sayu pun berusaha membela diri untuk menyangkalnya.
Dari ucapan itu, Mu Xingyu pun memberitahu kalau semua yang terjadi pada 20 tahun yang lalu dipimpin oleh Lin Sanyu. Kemudian Lin Sanyu mengajak Gu Yunxian dan Tao Huangyi untuk secara bersama-sama menghabisi Mu Xingyu. Tak pada rasa takut sedikit pun, Mu Xingyu justru menantang mereka berenam sekaligus untuk menghadapi dirinya. Ia juga memberitahu jika dirinya meninggoy dalam pertarungan, maka ia juga akan menyeret mereka berenam untuk mati bersamanya. Setelah itu, bukannya menyerang Mu Xingyu, Li Jitian justru bergegas untuk menyerang Mu Yun. 你们6个老少一起上吧，联手，让他不得头。我也会拉着你们垫背。自由。 Tapi sayang sekali episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.